Hello everyone, my name is Siti Azizah Nurhalimah Rais and today I will doing my interpreter final exam project. And just let's get started. Selama hampir satu dekade, ilmuwan mencari sumber virus baru yang mematikan hingga ke gunung tertinggi dan gua terkecil di Cina. Akhirnya mereka menemukannya di sini, pada kelelawar di Gua Citao. Virus itu adalah virus corona yang menyebabkan wabah sindrom pernapasan akut parah atau SARS pada tahun 2003. Virus corona adalah sekelompok virus yang diliputi oleh protein berbentuk duri dan terlihat seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan virus corona yang telah diketahui, 7 diantaranya menyerang manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Virus corona SARS-CoV memicu SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV menyebabkan COVID-19. Dari 7 virus corona yang menyebabkan manusia, 4 menyebabkan salesma, yaitu infeksi ringan tapi sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 lainnya menyerang paru-paru dan dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius. Variasi yang ke-7, penyebab COVID-19, memiliki kedua fiturnya, mudah menular tapi berdampak parah terhadap paru-paru. Saat orang yang terinfeksi batuk, tetesan liur yang mengandung virus bersemburan. Virus menyerang orang lain saat tetesan liur masuk ke mulut atau hidung mereka. Virus corona semakin mudah menular dalam ruangan tertutup saat orang berdekatan. Udara dingin melindungi lapisan luarnya dari kekeringan, memungkinkan virus bertahan hidup lebih lama di antara inangnya. Sementara sinar UV dari matahari dapat menghancurkannya. Variasi musiman ini lebih penting untuk virus yang udah umum. Namun, karena belum ada yang imun terhadap virus baru, banyaknya inang potensial membuat virus tak butuh kondisi ideal untuk berkembang. Di dalam tubuh, protein berbentuk duri menancap dan menyatu dengan sel inang, memungkinkan virus membajak perlengkapan sel inang untuk mereplikasinya gen sendiri. Virus corona menyimpan gennya di RNA, semua virus hanya berjenis virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil dengan lebih sedikit gen, artinya mereka menyerang banyak inang dan mereplikasikan dengan cepat dan pada inang. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme koreksi seperti yang memiliki virus DNA, sehingga saat virus RNA mereplikasi memungkinkan besar akan terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Kebanyakan mutasi ini tidak berguna atau tidak berbahaya, namun sebagian menjadikan virus lebih cocok hidup di lingkungan tertentu seperti spesies inang yang baru. Wabah seringkali muncul saat virus berpindahan dari hewan ke manusia. Ini yang terjadi pada virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS serta pandemi COVID-19. Saat di tubuh manusia, virus terus bermutasi biasanya tidak sampai menghasilkan virus baru, tetapi cukup menciptakan variasi dari virus asli. Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA. Virus ini berukuran besar yang berarti berisi lebih banyak gen. Ini menciptakan lebih banyak peluang timbul mutasi berbahaya. Untuk meniadakan risiko ini, virus corona memiliki fitur unik, sebuah enzim yang memberikan kesalahan replikasi dan memperbaikinya. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil dengan tingkat mutasi lebih rendah dibandingkan virus RNA lainnya. Meskipun ini terdengar menakutkan, tingkat mutasi yang rendah sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan untuk menaklukkan virus ini. Setelah diserang, sistem imun kita dapat mengenali kuman dan menghancurkan mereka lebih cepat saat kita diserang kembali sehingga sampai membuat kita sakit. Namun, mutasi dapat menyebabkan virus lebih sulit dikendali oleh sistem imun sehingga lebih sulit kita lawan. Mutasi juga membuat obat antivirus dan vaksin kurang efektif karena antivirus dan vaksin ditujukan spesifik untuk satu jenis virus. Itu sebabnya kita perlu vaksin flu baru setiap tahun. Virus influenza bermutasi dengan cepat sehingga variasi baru terus bermunculan.
Tingkat mutasi virus corona lebih rendah berarti sistem imun kita, obat-obatan, dan vaksin mungkin dapat mengenali lebih lama setelah terinfeksi, sehingga dapat melindungi kita dengan lebih baik. Kita tidak tahu berapa lama tubuh akan tetap imun terhadap virus corona yang berbeda. Dalam pernah ada pengobatan atau vaksin yang ditujukan untuk virus corona, kita dalam berfokus pada pengobatan virus menyebabkan selesma, dan meski para ahli mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemi telah berakhir sebelum pengobatannya selesai uji dicoba. Saat kita terus melanggar batas habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan perpindahan virus corona ke manusia tak bisa dielakkan. Tetapi jika kita terus menyelidikinya, ia tak mesti sampai menghancurkan. Selamat datang di Pendidikan Montessori. Saya Jessie McCarthy dan ini adalah Montessori di 18 menit. Seseorang tidak tumbuh begitu saja, ia berkembang seperti bunga. Itulah yang dikatakan oleh pendidik Maria Montessori. Lalu apa sebenarnya membentuk perkembangan seseorang secara sehat? Bagaimana seorang anak kecil yang masih bergantung pada orang lain dapat tumbuh menjadi pria atau wanita muda yang percaya diri dan mandiri? Satu hal yang jelas, lingkungan yang mendukung memberikan keuntungan yang sangat besar, dan Maria Montessori menciptakan lingkungan seperti itu bagi anak-anak, yaitu sekolah Montessori. Namun sebenarnya apa Montessori itu? Hari ini kita akan melihat apa saja yang ada di dalam sekolah Montessori. Hal pertama adalah sebuah prinsip yang amati dan ikuti anak. Perhatikan apa yang benar-benar menarik minat mereka. Jangan hanya mengandalkan insting kita atau kebiasaan yang selama ini dilakukan. Dalam Montessori, banyak waktu dihabiskan untuk mengamati anak-anak dan benar-benar mengenal mereka. Sebagai contoh, ini adalah cuplikan Ruby yang berusia 6 bulan sedang berusaha meraih sebuah mainan. Luangkan waktu sejenak tanpa menghakimi, cukup amati apa yang dia lakukan. Saya sudah menonton video ini ratusan kali, namun saya masih merasakan dorongan kecil untuk membantunya. Bagaimana dengan kalian? Tetapi Ruby sama sekali tidak pernah menunjukkan bahwa ia membutuhkan bantuan kita. Dalam Montessori, bantuan tidak diberikan jika memang tidak diperlukan. Kita mengamati terlebih dahulu, karena dengan itu kita bisa memahami apa yang benar-benar dibutuhkan anak. Hal itu membawa kita pada unsur kedua dalam Montessori, yaitu aktivitas kehidupan praktis. Aktivitas ini membantu anak belajar merawat dirinya sendiri. Anak kecil ingin menjadi seperti orang dewasa. Mereka ingin melakukan hal-hal yang kita lakukan, misalkan seperti memakai pakaian sendiri, membersihkan rumah, atau memasak. Karena itu, Montessori kita membantu mereka mempelajari kegiatan sehari-hari tersebut. Dan hasilnya seringkali sangat mengesankan. Sebagai contoh ini adalah Hazel yang berusia 2 tahun sedang menata meja makan. Seorang guru Montessori memerlukan sebuah perubahan yang sangat khusus. Perubahan ini adalah perubahan dalam cara pandang terhadap anak-anak. Sintaks adalah aturan dalam bahasa yang menentukan urutan kata dan struktur dasar kalimat dalam berbagai bahasa.
Setiap bahasa memiliki aturan sintaks sendiri yang memberitahu pembicara dan pendengar bagian mana dalam kalimat yang harusnya lebih dulu agar maknanya mudah dipahami. Sintaks merupakan pedoman yang kita gunakan saat berbicara dan menulis, supaya kalimat jelas, mudah dipahami, dan runtut. Jangan sampai tertukar antara sintaks, semantik, dan diksi. Ketiga hal tersebut merupakan dasar dalam penyusunan kalimat. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Sintaks adalah urutan dalam sebuah kalimat. Diksi adalah pemilihan kata untuk menyampaikan makna tertentu. Semantik adalah makna yang terkandung dalam kata yang digunakan. Dalam video ini kita akan fokus membahas sintaks. Dalam bahasa Inggris terdapat urutan kata yang sudah menjadi aturan baku untuk sebagian besar kalimat. Tentunya ada beberapa pengecualian, namun sebagian besar kalimat bahasa Inggris menggunakan pola SVO. Subjek, predikat, objek. Contohnya, anak laki-laki itu melihat keluar jendela. Pada contoh tersebut, subjeknya adalah anak laki-laki, kata kerjanya adalah melihat, dan objeknya adalah luar. Gambar ini menunjukkan sebuah pohon sintaks untuk digunakan oleh para ahli bahasa untuk menggambarkan struktur kalimat. Mungkin kita tidak sering menjumpainya, namun memahami cara membacanya akan membantu memahami struktur kalimat. Pada diagram tersebut, kalimat diuraikan menjadi kata kerja, kata benda, artikel, dan preposisi. Setelah itu, kata-kata tersebut dikelompokkan menjadi frasa nomina, frasa preposisional, dan frasa verbal. Sebagai informasi tambahan, pola SVO bukan satu-satunya susunan kata yang ada. Beberapa bahasa lain memiliki urutan kata yang berbeda, bahkan menambahkan unsur lain dalam struktur sintaksnya. Pada contoh sintaks tree sebelumnya, subjeknya adalah cat, kata kerjanya adalah set, dan objeknya adalah mat. Gambar kedua menunjukkan cara lain untuk menggambarkan struktur sintaks. Diagram ini menggunakan kalimat the dog loves the girl, lalu menguraikan menjadi artikel, kata benda, kata kerja, frasa nominal, dan frasa verbal. Dalam kalimat tersebut, subjeknya adalah dog, kata kerjanya adalah love, dan objeknya adalah girl. Sekali lagi, tujuan pohon sintaks bukan untuk membingungkan, justru untuk membangun kita memahami struktur kalimat dan fungsi setiap bagiannya. Selain itu, sintaks tree juga membantu kita menganalisa kalimat yang memiliki urutan kata berbeda. Sebagian contoh, jika kita mendengar sebuah kalimat dalam bahasa asing yang menggunakan SVO. That's it for my interpreter final exam project. Hope you like it and have a good day. Goodbye.